Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menjalankan Puppy Linux melalui USB flash disk. Pertama, kita perkenalan dulu. Dengan saya sendiri, Ahmad Jailani. Selanjutnya, Andri Andri, boleh Fadli perkenalan, Andri. Hasibuan. Lanjut. Selanjutnya, Saya Priska Novita Rahayu. dan Ya, Nurma Yunita Deborah Siwan. oke, baiklah. Kita lanjut. Next, Andri. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu Puppy Linux. Puppy Linux adalah salah satu distro Linux Live CD yang sangat kecil ukurannya dan mengutamakan kemudahan dalam penggunaan. Seluruh sistem operasi dan aplikasinya berjalan dalam RAM, yang membolehkan media booting dilepas setelah sistem operasi berhasil dijalankan. Kemudian, aplikasi apa saja yang sudah ada di Puppy Linux ini atau built-in? Contohnya itu Mozilla SimOnKey yang digunakan untuk menjelajahi internet dan mengirim email. Kemudian AbiWord ini seperti Office atau word processor. Kemudian JNumeric ini untuk spreadsheet, kalau di Microsoft Office itu kayak Microsoft Excel. Kemudian SodiPodi untuk menggambar, MTPaint untuk melukis bitmap atau mengedit foto, kemudian JScene atau Scene untuk memutar video dan musik. Oke, selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh Andri. Nah, dalam Puppy Linux ini ada Puppy Linux tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu dia ada kelebihannya ada efek 3D yang dinamai composition, yaitu ada sebuah animasi yang membuatnya lebih keren dan ukurannya itu kecil. Nah, selanjutnya ada Office dan game juga di Puppy Linux ini. Office-nya itu ada Genie dan gamenya contohnya ada Chess. Nah, Puppy Linux ini juga berjalan di RAM sehingga PC-PC tua tuh bisa juga jalan di sini. Nah, kekurangannya di Office-nya tersebut sendiri fiturnya itu sangat sedikit dibandingkan dengan di Windows. Oke, next. Selanjutnya, Nah, kita akan menjelaskan secara teori dulu mengenai bagaimana cara menjalankan Puppy Linux dari USB flash disk. Pertama kita harus mendownload dulu dan menginstal Puppy Linux tersebut di USB flash disk. Di USB flash disk. Boleh jelaskan, Rik? Nah, untuk menjalankan Puppy Linux sebagai sistem operasi kita di flash disk itu kita membutuhkan ISO-nya terlebih dahulu, yaitu Puppy Linux Bionicap versinya sesuai dengan versi PC kalian, bisa 32 bit atau 64 bit. Selanjutnya kita membutuhkan aplikasi Rufus untuk memasukkan Bionicnya tersebut ke dalam USB-nya. Nah, lalu sambungkan USB-nya ke laptop untuk menginstal ISO-nya. Lalu proses instalasinya selesai. Selanjutnya tinggal menjalankan Puppy Linux. Oke, setelah kita download dan install Puppy Linux di USB flash disk menggunakan Rufus tadi, selanjutnya kita perlu menjalankan Puppy Linux tersebut dari USB flash disk. Nah, bagaimana caranya? Secara ringkas, kita masuk ke setting yang ada di Windows terlebih dahulu, kemudian pilih update dan security, kemudian pilih recovery dan advanced startup. Kemudian kita restart laptop. Kemudian saat kita merestart laptop, pilih troubleshoot, kemudian advanced options, kemudian UEFI firmware setting. Kemudian kita restart laptop kembali. Setelah laptop kita di restart lagi, kita pilih menu security dan pastikan secure bootnya kita disable. Kemudian pilih advance, kemudian change boot order. Nah, di bagian pentingnya ini, kita pastikan dulu bahwa USB memory kita itu menjadi boot priority options. Kenapa? Karena Puppy Linux tadi kan kita letak di USB flash disk. Jadi, kalau kita buat USB flash disk tersebut menjadi boot priority atau dijalankan nomor 1, maka Puppy Linux tersebut akan dijalankan oleh laptop kita. Kemudian untuk menyimpan semua settingan ini, klik saja save dan exit yang ada di BIOS. Oke, kita langsung saja masuk ke prakteknya yang akan dijelaskan oleh Friska dan Nurma Yunita. Andri, boleh, di sini kami sudah merekam videonya terlebih dahulu, jadi akan dijelaskan sambil videonya diputar. Boleh diputar, Andri, videonya?
Oke, udah kelihatan belum nih? Sudah. Oke, Oke, lanjut. aku mulai. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tata cara menginstal Puppy Linux dari USB. Jadi yang pertama yang kami lakukan yaitu mendownload Puppy Linux di website puppylinux.com/download. Kemudian kami pilih yang Bionic 32. Lalu ke detail dan unduhan from here seperti yang ada di video. Kemudian kami memilih .iso, klik button to download the latest ISO, atau klik button to download ISO. Di sini kami klik the download ISO-nya. Di sini download-nya itu akan start secara otomatis seperti yang ada di video. Nah, setelah ini Bionic Pup 32 bit itu sudah berhasil kita download. Sekarang kita tinggal tunggu saja sampai dengan selesai. Selagi menunggu ISO dari Puppy Linux, kami mendownload Rufus sebagai media untuk membuat perangkat USB bootable dengan mudah untuk memasukkan ISO ke dalam flashdisk. Sini kami download Rufus 3.13 secara portable. Setelah itu kami download dan ini prosesnya cepat dibandingkan dengan ISO. Kemudian setelah itu kami sambungkan USB drive yang sudah berisi ISO tadi ke sebuah laptop. Kemudian ini proses untuk memasukkan ISO Puppy Linux ke laptopnya. Pertama buka aplikasi Rufus yang telah di-download tadi, kemudian klik select, lalu masukkan ISO-nya, klik open, kemudian langsung klik start, oke, dan kemudian klik oke lagi, dan kita tinggal menunggu saja file ISO-nya akan masuk ke dalam USB flashdisk melalui Rufus. Sini masih loading, kita tunggu saja. Setelah selesai dan berstatus ready, kita close. Dan kemudian masuk ke proses instalasi Puppy Linux dari USB tersebut. Pertama, pastikan USB tersebut telah terpasang di sebuah laptop ataupun komputer yang akan dimasukkan ISO-nya, yang akan dimasukkan Puppy Linux-nya. Kemudian klik Start, lalu ke menu Setting, kemudian ke menu Update dan Security, kemudian klik di menu Recovery, lalu klik di Advanced Startup, Restart Now. Baik, selanjutnya video selanjutnya akan dijelaskan oleh Deborah. Selanjutnya setelah di restart, kita pilih menu Troubleshoot. Setelah masuk ke menu Troubleshoot, kita pilih Expand Option. Setelah itu kita pilih UEFI Firmware Setting. Setelah itu kita restart.
Kita tunggu sampai laptopnya hidup kembali. Oke, baiklah. Kemudian kita akan ke menu security. Di mana di menu ini kita security boot-nya kita enable-kan. Setelah di-enable-kan, kita ke advance dan pilih change boot order. Di sini kita harus memprioritaskan bahwa USB itu berada di boot priority option. Jika sudah, kita oke-kan. Selanjutnya, save and exit. Kemudian yes. Kita tunggu. Kemudian di bagian ini kita pilih yang paling atas. Setelah itu kita tunggu proses ini. Bisa dilihat, booting BIOS Bionicnya sudah berjalan, berhasil. Di sini bisa teman-teman setting country ataupun jamnya sesuai yang diinginkan. Demikian, kembali ke moderator. Baik, di sini kami sudah menjelaskan mengenai apa itu Puppy Linux, kelebihan dan kekurangan Puppy Linux, kemudian cara menginstal Puppy Linux di USB dengan menggunakan, tadi kami menggunakan aplikasi Rufus, dan sudah dijelaskan juga bagaimana cara menjalankan Puppy Linux tersebut dari USB melalui perantara BIOS yang sudah dijelaskan oleh Friska dan Nurma. Baiklah, saya rasa cukup presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.